Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para wakil lektor 1, wakil lektor 3, wakil lektor 4, dan para dekan serta direktur, para kepala biro dan kepala lembaga. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini saya pertama mohon maaf karena masih ada tamu dari tadi dan pakai sarung karena mengikuti Paisun. Nah, diundang Paisun ini setelah saya melanjutkan atau ingin menyampaikan pentingnya Universitas Hanokoya untuk merintis program internasionalisasi, bahwa selama ini sudah banyak dosen-dosen kita yang go internasional, baik dari tulisan maupun kegiatan studinya, menjadi potensi yang harus dikelola bagi universitas ini agar supaya bisa menjadi sistem yang terstruktur dengan baik dan terencana, dan tentu diharapkan nantinya juga melibatkan seluruh stakeholder di Universitas Hanokoya, baik itu pengelola, dosen maupun mahasiswa. Karena di kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Teknologi, termasuk juga di Kementerian Agama, program internasionalisasi ini saya kira sudah menjadi sesuatu yang niscaya atau bahkan menjadi sesuatu yang lumrah, dan bahkan di perguruan tinggi lain sudah menjadi rutinitas. Apalagi kalau presidennya jadi 02. Programnya sebelumnya itu yang ramai di debat capres adalah menyekolahkan 1.000 calon dokter ke luar negeri, menyekolahkan calon-calon doktor dan sebagainya. Itu banyak sekali program-program pendidikan. Nah, maka tidak bisa tidak Universitas Hanokoya juga dapat menyusun sebuah sistem yang akan berjalan secara reguler di kampus kita. Maka internasionalisasi menjadi kebutuhan. Saya tidak tahu nanti bagaimana formatnya, bagaimana juga mekanismenya, dan penggunaan sumber dayanya dan jaringannya seperti apa. Saya kira mungkin bisa diformulasikan di dalam RGD ini. Bisa diusulkan, bisa dikombinasikan. Kampus-kampus di luar kita seperti misalnya UNUJA, Nurul Jadid atau UNEP ya, yang di pesantren juga kegiatan internasionalisasi mahasiswa sudah ada kegiatan PKL, kegiatan KKN yang antar negara. Nah, saya kira kita bisa membuka pintu, dan apalagi Unisma. Kalau Unisma sudah ratusan kerjasama dengan luar negeri dan kegiatan-kegiatan seminar internasional maupun pertukaran dosen dan mahasiswa.
Saya kira kita bisa memulai dan belajar untuk itu sehingga walaupun infrastruktur yang ada mungkin saat ini sepertinya kita belum bisa membayangkan kalau misalnya ada mahasiswa luar negeri di sini Pak udah demam. Nah mungkin infrastrukturnya kita tidak bisa, tapi saya kira ini harus ada tahapan yang dimulai dan dilalui. Walaupun memang di Instika punya pengalaman, punya mahasiswa luar negeri dari Malaysia ya dulu. Tapi Malaysia dari Nangker. Perdapor ya itu yang dulu itu. Tapi dia warga negara Malaysia. Cuman orang tuanya saja yang dari sini. Nah, jadi ini juga sangat penting untuk saling berbagi, baik dari pengalaman atau dari hasil bacaan kita atas proses internasionalisasi. Yang kedua, kegiatan kehumasan saya kira menjadi menjadi barometer utama di dalam proses kolaborasi kita dengan pihak-pihak luar, baik dengan sesama perguruan tinggi dalam melakukan kerjasama maupun dengan dunia usaha dan dunia industri. Program MBKM tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut. Maka dari itu saya kira networking kita dengan berbagai pihak, baik dunia usaha maupun dunia industri dan perguruan tinggi lain, harus senantiasa diefektifkan. Bahwa di UA dan di Instika sudah banyak jaringan itu dan sudah ada MOU, MOA dan sebagainya. Ini mungkin perlu disistematisir di Biro 4 ini, di bawah WR 4. Bagaimana proses kerjasama, proses kehumasan juga bisa bersinergi dengan bagian akademik, dengan bagian kemahasiswaan dan lain-lain. Maka saya menyambut gembira kegiatan FGD pada pagi hari ini. Bapak Ibu diharapkan, nggak ada ibunya ya, Bapak-Bapak sekalian bisa berkontribusi di dalam memberikan masukan dan pemikiran tentang program-program kehumasan, program-program kerjasama dan internasionalisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.